صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar bersama membahas soal-soal kompetensi teknis bagian untuk semua guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajerial dan sosiokultural. 40 soal manajerial beserta kunci jawaban dan pembahasannya, dan 10 soal sosiokultural. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel saya edukasi, silahkan mengklik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyebarluaskan channel ini dan mengklik tombol subscribe menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembahasan soal pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Mempelajari lagi bagaimana menerapkan excellent service, melakukan training terjadwal untuk semua karyawan, mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service, mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service, mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Lanjut ke nomor 2. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin, motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Kunci jawaban untuk nomor 2 adalah A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Lanjut ke nomor 3. Anda diutus oleh pimpinan kantor. Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagai masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus.
menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut, bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Kunci jawaban untuk nomor 3 adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Lanjut ke nomor 4. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan, menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, memberitahukanlah hanya letak rak dan posisi bukunya saja, meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud, dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Pura-pura tidak mendengarkannya. Kunci jawaban untuk nomor 4 adalah D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menuju buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Lanjut ke nomor 5. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah menegurnya agar perbuatan dia berubah, membiarkan saja selama tidak mengganggu, resign dari perusahaan, mengadu ke atasan Anda, memarahi dan memakinya. Kunci jawaban untuk nomor 5 adalah menegurnya agar perbuatan dia berubah. Lanjut ke nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan, dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pilihan jawabannya A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Kunci jawaban untuk nomor 6 adalah B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Lanjut ke nomor 7. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapat 2 rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian, mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor, menghampiri dan menegur mereka, biarkan saja, itu bukan urusan saya. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Kunci jawaban untuk nomor 7 adalah C. Menghampiri dan menegur mereka. Lanjut ke nomor 8. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan?
Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan ada di pihak saya. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawannya tersebut. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Kunci jawabannya adalah D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Lanjut ke nomor 9. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. Saya meyakini loyalitas itu penting. Saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Kunci jawabannya adalah D. Saya meyakini loyalitas itu penting. Lanjut ke nomor 10. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumah baru nikah setahun, istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semua harus ikut adat istiadat kita. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita, para warga, melalui pengajian, arisan, kegiatan masyarakat. Kamu bersikap profesional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Membiarkan saja. Kunci jawaban adalah C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Lanjut ke nomor 11. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Ya, jawaban untuk nomor 11 adalah E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Nomor 12. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Kunci jawaban untuk nomor 12 adalah A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Lanjut ke nomor 13. Kamu seorang dokter umum di rumah sakit pemerintah. Terus ada ibu-ibu bawa anak yang sangat sekarat. Apa yang kamu lakukan? Memberikan nomor antrian seperti pasien lain, menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan, menyuruh ibu tersebut mengantri, memprioritaskan anak tersebut,
membiarkannya saja. Kunci jawaban untuk nomor 13 adalah B. Menolongnya dulu atas dasar kemanusiaan. Lanjut ke nomor 14. Saat lagi kerja, datang teman dengan wajah cemberut mau curhat. Ya, dengerin curhatannya sambil kerja. Bilang ke dia kalau mau menyelesaikan pekerjaan dulu, kalau sudah selesai bakal mendengarkan curhatannya sebaik-baiknya. Menghentikan pekerjaan dan dengerin curhatan sebaik-baiknya. Menghentikan pekerjaan dan dengan dengerin curhatannya, bilang ke dia kalau kita lagi kerja dan nggak bisa diganggu, tidak menghiraukannya. Kunci jawaban untuk nomor 14, menghentikan pekerjaan dan dengerin curhatannya. Lanjut ke nomor 15. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Menerapkan dalam pekerjaan, memberitahu rekan kerja yang dekat saja, memberitahu saat rapat, memberitahu ke rekan yang mau tahu saja, memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Kunci jawaban untuk nomor 15, memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Lanjut ke nomor 16. Saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi peniti cara tidak bisa datang sebagai ketua tim. Kamu sebaiknya menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif, menyemangati anggota tim yang lain, kesal kepadanya, lapor ke dosen dan minta arahan, dirapatin sama anggota kelompok. Kunci jawaban untuk nomor 16 adalah menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Lanjut ke nomor 17. Sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah yang seprofesi dengan saya saja, yang memiliki latar belakang berbeda, tergantung kepada pendapat atasan, yang mau bergabung saja, yang dekat dengan saya saja. Kunci jawaban untuk nomor 17 adalah B, yang memiliki latar belakang berbeda. Lanjut ke nomor 18. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda menganggap perbedaan bukan masalah, berusaha memahami perbedaan tersebut, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Kunci jawaban untuk nomor 18 adalah C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Lanjut ke nomor 19. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut Anda budaya makan bareng-bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienis. Sikap Anda ikut bergabung ke acara makanan tersebut, hanya menonton dari kejauhan, ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa, ikut bersenang-senang, ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. Kunci jawaban untuk nomor 19 adalah A, ikut bergabung ke acara makan tersebut. Lanjut ke nomor 20. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban, sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut. Maka tindakanmu menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban, menerimanya dengan senang hati dan ambisius, mengikutinya karena atasan akan memuji, menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan, menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan,
menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Ya, kunci jawaban untuk nomor 20 adalah E. Lanjut ke nomor 21. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: memberi ia uang lalu menyuruh pergi, memberi ia sisa makanan dan uang, membelikannya makanan, menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya, membiarkannya saja. Kunci jawaban untuk nomor 21 adalah B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Lanjut ke nomor 22. Ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah mengambilnya dan memberikan kepada yang butuh, mengambilnya dan memberikan ke kotak amal, mengambilnya dan dibawa pulang, melewatinya begitu saja, mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Kunci jawaban untuk nomor 22 adalah E. Lanjut ke nomor 23. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu diam saja, bukan urusan saya. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok, memberikan permen, mengajak mengobrol dan menemani tamu merokok. Minta maaf bila satpam berkesan kurang sopan, kemudian menawarkan minuman. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Lanjut ke nomor 24. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dengan dan memarahi Iqbal, teman Anda, sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda: diam saja karena tidak urusan Anda. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayan. Menenangkan ibu itu, balik memarahi ibu itu. Menenangkan ibu itu lalu mengucapkan apa yang dilakukan menyakiti teman Anda. Kunci jawaban untuk nomor 24 adalah C. Menenangkan ibu itu. Lanjut ke nomor 25. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda memberikan kepada tetangga, memberikan kepada masyarakat tak mampu. Kunci jawaban untuk nomor 25 adalah B. Lanjut ke nomor 26. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? Ya, silakan dicermati. Kunci jawaban untuk nomor 26 adalah B. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Lanjut nomor 27. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. Silakan dicermati jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah D.
menyemangati dan membantu Andi agar pekerja dapat selesai tepat waktu. Lanjut ke nomor 28. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah, silakan dibaca pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 28 adalah D. Lanjut ke nomor 29. Anda seorang karyawan BPJS. Waktu itu ada ibu-ibu yang anaknya sakit keras dan meminta didahulukan pengurus BPJS-nya. Padahal banyak orang antri di situ. Bagaimana sikap Anda? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 29 adalah B. Lanjut ke nomor 30. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? Silakan dibaca pilihan jawabannya. Nomor 31. Jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang akan Anda lakukan? Silahkan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 31 adalah D. Lanjut ke nomor 32. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijaksanaan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi ditambah lagi hal-hal teknis yang seringkali dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka silakan dicermati kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang benar adalah untuk nomor 32 adalah E. Membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijaksanaan pelayanan. Lanjut ke nomor 33. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 33 adalah A. Lanjut ke nomor 34. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 34 adalah D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Lanjut ke nomor 35.
Anda mendapat promosi jabatan yang Anda idam-idamkan. Sikap Anda, silakan dicermati pilihan jawabannya. Lanjut ke nomor 36. Bekerja bagi saya adalah, kunci jawaban untuk nomor 36 adalah ibadah dan kewajiban. Lanjut ke nomor 37. Manusia tidak luput dari kesalahan. Sewaktumu ada di dalam tim terlebih dalam. Kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? Silakan dicermati kunci jawabannya. Jawaban untuk nomor 37 adalah C. Lanjut ke nomor 38. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? Ya, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 38 adalah A. Lanjut ke nomor 39. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda, silahkan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawabannya adalah E. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Soal terakhir untuk manajerial, soal ke-40. Saya sudah berjanji untuk menemani anak belajar karena besok ujian nasional. Tiba-tiba saya mendapat panggilan dinas ke luar kota saya. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 40 adalah D. Nomor 1. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah C. Lanjut ke nomor 2. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 2 adalah B. Lanjut ke nomor 3. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, untuk nomor 3 yang pilihan kunci jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 4. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atas sisa-sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah, silahkan dicermati pilihan jawabannya.
Ya, memberikan sisa makanan dan uang. Lanjut ke nomor 5. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 5 adalah C. Lanjut ke nomor 6. Lanjut ke nomor 6. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 6 adalah D. Lanjut ke nomor 7. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan libur di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 7 adalah E. Lanjut ke nomor 8. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritas wanita berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Lanjut ke nomor 8. Ya, kunci jawaban adalah C. Lanjut ke nomor 9. Anda bekerja di event organizer, perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 9 adalah C. Lanjut ke nomor terakhir. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 10 adalah D. Demikian pembahasan 40 soal manajerial dan 10 soal sosiokultural.
Semoga dapat bermanfaat. Jika memang Anda merasakan ada manfaatnya, silakan klik tombol subscribe yang belum mensubscribe dan sebarluaskan ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.